Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Setelah Yuan dan murid-murid lainnya meninggalkan tempat itu, Long Yijun menoleh dan menatap Tetua Shan dan Tetua Huan dengan ekspresi serius di wajahnya. "Ceritakan semua yang telah terjadi," katanya kepada mereka dengan ekspresi serius di wajahnya. Tetua Huan mengangguk dan berkata, "Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu." Kemudian ia mulai menjelaskan semua yang telah terjadi selama mereka berada di luar sekte, hampir tanpa melewatkan detail apapun, termasuk perilaku memalukan Tetua Shan. "Jadi, begitu." Long Yijun menoleh ke arah Tetua Shan dan bertanya, "Apakah Anda ingin menambahkan sesuatu?" "Hanya satu hal," jawabnya cepat sebelum melanjutkan. "Aku yakin ada seorang Grand Master Roh yang mengawasi murid Yuan dari balik bayang-bayang." "Apa?" Baik Long Yijun maupun Tetua Huan menatapnya dengan mata terbelalak. "Ceritakan lebih lanjut," kata Long Yijun dengan nada agak menuntut. Tetua Shan mengangguk dan menjelaskan pertemuannya dengan suara Xiao Hua yang terjadi ketika dia terlalu bergantung pada Yuan. Manifestasi energi. Sesungguhnya hanya Grandmaster Roh yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Long Yijun merenung dengan ekspresi serius di wajahnya. Bahkan sebagai Master Roh tingkat puncak, dia hampir tidak bisa menggunakan manifestasi energi, apalagi membuatnya cukup kaku untuk mengenai seseorang. Jika memang demikian, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatan murid Yuan. Namun, kita tidak boleh lengah meskipun telah mengetahui informasi ini. Bagaimanapun kita ingin menunjukkan kepada Grandmaster Roh ini bahwa kita benar-benar peduli pada murid Yuan dan kesejahteraannya. "Saya setuju." Tetua Huan mengangguk. "Bagus, sekarang mari kita bicarakan tentang imbalan mereka. Bagaimana sekte seharusnya memberi penghargaan kepada mereka atas kontribusi mereka. Saya rasa mereka pantas mendapatkan lebih dari sekedar poin kontribusi," kata Long Yijun. "Bagaimana kalau kita membiarkan mereka berlatih di Puncak Naga?" Tetua Huan tiba-tiba menyarankan. "Puncak Naga? Itu sangat murah hati darimu." Tetua Shan menatapnya dengan mata lebar. "Bolehkah saya mendengar alasan Anda, Tetua Huan?" Long Yijun tidak menolak dan malah menanyakan alasannya. "Sederhana saja, murid Yuan. Aku bahkan tidak akan memikirkannya jika bukan karena murid Yuan. Namun, dengan bakatnya, dia pasti akan sangat beruntung dari Puncak Naga. Mungkin dia bahkan akan merasa berhutang budi kepada kita," kata Tetua Huan. Long Yijun memejamkan matanya untuk berpikir. Beberapa saat kemudian, ia membuka matanya lagi dan bergumam. "Awalnya, aku berencana membiarkannya memasuki Puncak Naga setelah alam mistik dan sebelum kuil naga. Tapi jika aku membiarkannya pergi ke sana sebelum acara tersebut, itu pasti akan meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan peringkat lebih tinggi. Murid inti lainnya tidak akan senang begitu mengetahui hal ini, terutama karena murid Yuan masih seorang murid pengadilan luar," kata Tetua Shan. Poin yang bagus. Alam mistik hanya tinggal 2 minggu lagi, dan aku tidak bermaksud agar murid Yuan berpartisipasi sebagai murid pengadilan luar. Meskipun ini sedikit lebih awal dari jadwal, mari kita minta murid Yuan mengikuti ujian murid pengadilan dalam minggu depan," kata Long Yijun. Beberapa saat kemudian, Tetua Huan bertanya, "Bagaimana dengan masalah menara ikan mas melampati gerbang naga? Apakah sekte-sekte yang berpartisipasi sudah mengirimkan murid-murid mereka?" Long Yijun kemudian berkata, "Saya baru saja akan membicarakan hal ini. Ya, mereka sudah mengirimkan murid-murid mereka ke sini. Kita hanya menunggu beberapa orang lagi tiba sebelum kita mulai, dan mereka diperkirakan akan tiba besok." Jadi, begitu. Pada saat yang sama, setelah meninggalkan markas besar pemimpin sekte, Yuan kembali ke rumahnya sendiri bersama yang lain yang masih mengikutinya. "Kita sebaiknya merayakan kemenanganmu di Pavilion Naga," Huan Wuhan tiba-tiba menyarankan kepada mereka. "Itu ide bagus. Traktirnya akan saya traktir." Fei Yuan mengangguk. Tetapi, dia kemudian melanjutkan, "Tentu saja saya hanya merawat murid Yuan. Kalian berdua bisa membayar makanan kalian sendiri." "Dasar pelit," Huan Wuhan mendengus. "Kenapa saya harus menghabiskan poin kontribusi saya yang berharga untukmu yang tidak melakukan apa-apa selain membuat saya pusing? Apa yang telah kau lakukan sehingga berhak mendapatkannya?" Fei Yuan balas mencibir tanpa ragu. Beberapa waktu kemudian, Yuan dan yang lainnya menuju ke Pavilion Naga.
Orang-orang di sana sangat gembira ketika melihat wajah cantik Fei Yuan di pavilion naga, karena mereka mengira dia akhirnya memutuskan untuk berlatih di sana lagi. Selamat datang kembali, kakak senior Fei. Panggung terasa sepi tanpamu belakangan ini. Syukurlah kau akhirnya kembali. Salah satu pekerja di sana dengan cepat mendekati mereka. Kakak senior Huan dan kakak senior Min, selamat datang. Maaf, tapi saya tidak datang ke sini hari ini untuk bermain kecapi. Saya di sini untuk makan. Berikan saya meja terbaik Anda, kata Fei Yuan kepada murid yang mengabaikan Yuan karena awalnya dia tidak mengira Yuan bersama mereka. Oh, begitu ya. Murid itu menunjukkan ekspresi kecewa di wajahnya setelah mengetahui bahwa Fei Yuan hanya datang untuk makan. Baiklah, silahkan ikuti saya. Fei Yuan dan yang lainnya kemudian mengikutinya. Namun, murid itu mengerutkan dahi ketika menyadari bahwa Yuan juga mengikuti di belakang mereka, dan dia berkata dengan suara agak dingin, "Permisi, murid pengadilan luar. Kecuali Anda bersama para senior ini, silakan menunggu di luar." Yuan sedikit mengangkat alisnya, lalu berkata, "Aku bersama mereka." Murid itu menoleh ke arah 3 gadis cantik yang kini memasang sedikit cemberut di wajah mereka, dan pada saat itulah murid itu menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. "Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini." Murid itu membungkuk kepada Yuan. "Antarkan saja kami ke meja kami," kata Fei Yuan. Segera, murid itu bertalik dan mengantarkan mereka ke meja mereka tak lama kemudian. "Silahkan luangkan waktu untuk melihat menu kakak senior. Saya ada meja lain yang harus saya layani, jadi saya akan mencari pengganti." Murid itu kemudian bergegas pergi tanpa kembali, seolah-olah dia tidak berani lagi berada di dekat mereka setelah kesalahannya, dan dia pergi mencari pekerja lain di sana untuk melayani mereka. Beberapa menit kemudian, seorang murid dengan wajah familiar, Chubo, yang sebelumnya pernah melayani Yuan, muncul di hadapan mereka untuk menerima pesanan. Selamat datang kembali ke Pavilion Naga, murid-murid senior. Sapa Chubo kepada Yuan dan yang lainnya begitu tiba, sebelum menatap Yuan dengan kekaguman. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dikelilingi begitu banyak wanita cantik sekaligus. Dan mereka bahkan merupakan wanita-wanita cantik terkemuka di dalam sekte tersebut. Orang hanya bisa membayangkan betapa banyak orang yang iri dengan situasi Yuan saat ini, karena dia dikelilingi wanita cantik dari hampir setiap arah. "Apakah kalian sudah memutuskan ingin makan apa?" tanya Chubo kepada mereka setelah memberi salam. Yuan mengangguk dan berbicara tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. "Aku ingin semua yang ada di menu seperti sebelumnya." Semua orang di sana selain Chubo menatap Yuan dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, seolah-olah mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Aku mengerti. Bagaimana dengan peri senior? Kalian ingin makan apa hari ini?" Chubo melanjutkan bertanya kepada yang lain, membuat mereka semakin tercengang. Yuan sudah memesan semua yang ada di menu. Mengapa dia merasa perlu menanyakan apa yang ingin mereka makan? Seolah-olah dia mengharapkan Yuan untuk menghabiskan semua makanan yang telah dipesannya sendiri, yang kedengarannya tidak mungkin. Melihat para wanita cantik itu menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan, Chubo menjawab dengan senyum yang agak kaku di wajahnya. Kakak senior Yuan memiliki nafsu makan yang besar, dan dia menghabiskan semua yang ada di menu sendirian saat terakhir kali dia datang ke sini. Jadi, saya berasumsi bahwa dia akan melakukan hal yang sama kali ini. "Apa? Benarkah?" Mereka menoleh ke arah Yuan, yang dengan cepat mengangguk tanpa rasa malu di wajahnya. Astaga, bahkan poin kontribusiku pun akan terancam jika kita datang ke Pavilion Naga lebih dari sekali sebulan. Fei Lian berbicara dengan nada bercanda. "Baiklah, karena memang begitu, saya akan..." Fei Yuan memesan makanannya selanjutnya, diikuti oleh Xuan Wuhan dan Min Li. "Terima kasih, saya akan segera memberitahu para koki." Chubo membungkuk kepada mereka sebelum meninggalkan tempat itu. Setelah mereka berdua lagi, Fei Yuan menoleh ke arah Yuan dan berkata, "Kita tidak hanya memenangkan kompetisi kecapai ini, aku bahkan telah meningkatkan kemampuan bermain kecapaiku dengan sangat pesat, dan semua ini berkatmu, murid Yuan. Ini memang tidak seberapa,
tapi aku ingin berterima kasih padamu dengan sepatutnya." Lalu dia merogoh jubahnya sebelum mengambil lencana identitas muridnya. "Coba lihat punyamu." Yuan tidak terlalu memikirkannya dan mengambil lencana identitas murid perunggunya. Fei Yuyan meletakkan lencananya sendiri tepat di depan lencana Yuan, dan beberapa detik kemudian dia mentransfer sebagian poin kontribusinya sendiri kepadanya. "Anda telah menerima 1000 poin kontribusi dari Fei Yuyan." "Kau yakin? Kau benar-benar tidak perlu. Aku tidak ikut kompetisi karena ingin mendapatkan hadiah darimu," kata Yuan padanya. "Tidak apa-apa, sungguh. Ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan untukmu sekarang, dan aku tidak tahu bagaimana lagi aku bisa mengungkapkan rasa terima kasihku," jawabnya. Yuan mengangguk dan menerima poin kontribusi tersebut. "Nanti aku harus mengecek tempat di mana aku bisa menggunakan poinku dan melihat apa yang bisa kubeli dengan poinku," pikir Yuan dalam hati sambil menyimpan lencananya. Beberapa saat kemudian, Yuan tiba-tiba mengambil kembali kecapai penangkap jiwa dan berkata, "Kenapa aku tidak memainkan beberapa lagu sambil menunggu makanan kita?" "Kedengaran bagus." Xuan Wuhan langsung mengangguk. Setelah menarik nafas dalam, Yuan mulai memainkan kecapai. Namun ia tidak memainkan sesuatu yang terlalu rumit. Meskipun demikian, meskipun ia tidak bermain dengan serius, permainannya cukup bagus untuk menipu setiap murid di Paviliun Naga, membuat mereka percaya bahwa Fei Yuyan adalah yang memainkannya. Sementara itu, ketiga wanita cantik itu yang duduk di sekelilingnya menatapnya tanpa berkedip, tampak seolah-olah mereka terhipnotis oleh penampilannya. Beberapa saat kemudian, begitu makanan mulai tersaji di meja, Yuan menyimpan kecapai dan mulai memakan makanannya, yang dengan cepat mengejutkan para wanita. Bagaimana mungkin begitu banyak makanan bisa muat di dalam tubuh sekecil itu? Mereka tak bisa berhenti bertanya dalam hati. Dia benar-benar berbakat dalam segala hal yang dia lakukan, bahkan makan. Beberapa saat kemudian, Yuan menghela nafas dengan puas. "Itu tadi makanan malam yang enak sekali. Aku tak bisa percaya, kau benar-benar menghabiskan semua makanan di piring. Mungkin saja itu cukup untuk mengisi celah di antara gigimu." "Apa? Murid Yuan makan malam di rumahmu?" Fei Yuyan tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan mata lebar, terkejut dengan pengakuannya tiba-tiba. "Benar, kita juga makan malam bersama ayahku di sana," kata Xuan Wuhan dengan ekspresi agak puas di wajahnya. Fei Yuyan langsung terdiam. "Bagaimanapun ini lencana saya untuk tagihan ini traktiranku." Fei Yuyan kemudian menyerahkan lencananya kepada Cubo. "Ah, apakah itu termasuk kami? Padahal kau sudah bilang tidak menraktir kami," tanya Xuan Wuhan padanya. Fei Yuyan meliriknya dan berkata, "Aku akan senang mengubah pikiranku dan membuatmu membayar jika itu yang kupahami dari kata-katamu." Xuan Wuhan segera berbalik dan mulai bersiul. Meskipun dia juga memiliki banyak poin kontribusi, dia lebih memilih tidak menggunakannya jika tidak perlu, karena dia sedang menyimpannya untuk teknik kultivasi baru. "Terima kasih kakak senior Fei," kata Cubo sambil mengurangi tagihan dari poin kontribusinya. 200 poin kontribusi hilang begitu saja. Alis Fei Yuyan berkedut tak terkendali setelah melihat kerusakan yang ditimbulkan Yuan pada dompetnya. Bagi seorang murid biasa, membutuhkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mengumpulkan 200 poin kontribusi. Namun dia telah menghabiskan jumlah yang sama untuk sekali makan. Belum lagi 1000 poin kontribusi yang telah diberikan Yuan kepadanya sebelumnya. Menghabiskan 1200 poin kontribusi dalam sehari, kecuali jika seseorang berbelanja besar-besaran di balai pertukaran dan membeli setiap harta karun mahal yang mereka lihat, adalah tindakan yang tak terbayangkan yang akan menyebabkan banyak murid menangis. Setelah meninggalkan Paviliun Naga, Xuan Wuhan dan Fei Yuyan mengucapkan selamat tinggal kepada Yuan dan Minli. "Aku harus kembali berlatih, jadi aku akan mencari waktu lain untuk mengobrol denganmu Yuan. Beberapa hari terakhir ini merupakan pengalaman yang luar biasa," kata Xuan Wuhan kepadanya. "Sekarang kompetisi kecapi sudah selesai, aku juga harus kembali ke jadwal latihan rutinku. Sekali lagi terima kasih atas segalanya murid Yuan, sampai jumpa lagi." Fei Yuyan membungkuk kepadanya sebelum pergi. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang setelah kompetisi berakhir?" tanya Minli kepadanya saat mereka berjalan pulang bersama. "Saya akan meluangkan waktu untuk mengasah teknik yang saya dapatkan dari kompetisi,
dan kemudian mungkin saya akan pergi ke tempat di mana saya bisa menggunakan sebagian poin kontribusi saya, kata Yuan. Aula bursa, apa yang ingin Anda beli? Aku belum tahu. Apakah mau ikut juga? Tanya Yuan padanya, karena ia sudah terbiasa jika gadis itu selalu mengikutinya kemanapun. Tidak, aku sudah cukup lama tidak memegang pedang. Sama seperti dua orang lainnya, aku harus kembali berlatih. Kalau tidak, aku akan dimarahi keluargaku jika tidak ada kemajuan yang kutunjukkan, desahnya. Begitu, sampai jumpa lagi murid Min, kata Yuan padanya sebelum memasuki gedungnya. Setelah kembali ke kamarnya, Yuan mengambil harta karun tingkat dewa dan teknik tingkat dewa untuk memeriksanya. Kecapi Gyuk Beku, tingkat, Dewahi, kualitas, rendah, persyaratan kekuatan mental, 35.000, persyaratan kekuatan jiwa, 50.000. Deskripsi, dapat menciptakan not musik yang akan membekukan hati dan jiwa seseorang. Seni kecapi pemutus langit, sebuah not musik tunggal dapat membelah langit menjadi dua. Syahwa, aku tahu harta karun tingkat dewa tidak bisa digunakan oleh mereka yang kultivasinya tidak mencukupi, tapi apakah itu berlaku bahkan untuk alat musik? Aku tidak bisa membayangkan meledak sampai mati karena aku menarik salah satu senarnya, kata Yuan dengan lantang. Tidak, kakak Yuan bisa memainkannya, tapi kau tidak akan bisa memanfaatkan potensi penuhnya, suara Syahwa regama. Dan dia melanjutkan, itu hanya seperti memainkan kecapi biasa tanpa menyalurkan energi spiritualmu. Seseorang juga dapat menggunakan pedang tingkat dewa sebagai manusia biasa, tapi tanpa kultivasi untuk menggunakannya dengan benar, pedang tingkat dewa hanya akan berfungsi seperti pedang biasa yang lebih tajam dan lebih tahan lama dari biasanya. Begitu. Jadi aku masih bisa menggunakan kecapi ini untuk memainkan musik seperti biasa, tapi aku tidak akan bisa menghasilkan efek khusus yang hanya bisa dilakukan dengan menggunakan energi spiritual. Kurasa aku sudah mengerti inti dari harta karun secara umum. Yuan mengangguk sambil menarik salah satu senar pada kecapi Gyuk Beku. Sebuah not musik yang indah bergema di ruangan itu. Kedengarannya cukup bagus, tapi aku tetap lebih suka kecapi penarik jiwa, gumamnya setelah kebisingan mereda. Setelah menyimpan kecapi Gyuk Beku, Yuan mengalihkan perhatiannya ke teknik tingkat dewa, seni kecapi pemutus langit dan mulai membacanya. Teknik yang sangat menarik, Yuan bergumam sendiri setelah membaca seluruh isinya sekali. Setelah merenung beberapa menit, dia kembali ke halaman pertama untuk membacanya sekali lagi. 1 jam kemudian, sebuah notifikasi muncul di hadapan Yuan saat dia sibuk mempelajari teknik tersebut. Anda telah mempelajari seni kecapi pemutus langit. Seni kecapi pemutus langit, peringkat, Dewahi. Deskripsi, sebuah not musik tunggal untuk membelah langit menjadi dua. Teknik ini jauh lebih sederhana dari yang kukira, dan aku berhasil mempelajarinya dalam 1 jam. Kurasa aku bisa memberikan teknik ini kepada Fei Yuan besok saat aku mengunjungi aula pertukaran. Dengan pemikiran itu, Yuan keluar dari permainan untuk hari itu dan berlatih di dunia nyata sambil menunggu kembalinya Euro. Selamat datang kembali Euro, kata Yuan lantang saat mendengar langkah kakinya memasuki kamarnya. Aku kembali saudaraku, dan selamat, aku dengar kau meraih juara pertama dalam kompetisi kecapi. Tentu saja aku sudah menduga hasil ini karena memang seharusnya kau menang dalam kompetisi musik, tapi tetap saja, selamat Yuan, katanya kepadanya dengan suara riang. Terima kasih Euro. Aku berharap aku ada di sana untuk menyaksikannya, tapi sayangnya sekolah. Euro menghelap. Jangan khawatir Euro, aku akan memainkan kecapi untukmu saat kita bertemu lagi, kata Yuan. Terasa tidak akan sama karena kau tidak bersaing dengan orang lain. Sebenarnya itu bukanlah kompetisi yang sebenarnya, karena sangat berbeda dari apa yang biasa saya lakukan. Yuan berbicara dengan Euro selama sekitar setengah jam, menceritakan segala yang dialaminya di kompetisi, sebelum Euro meninggalkan ruangan dan Yuan pergi untuk berlatih kultivasi sepanjang malam. Begitu pagi tiba, dan Euro selesai melakukan rutinitas paginya, Yuan kembali terjun ke cultivation online dan meninggalkan rumahnya pagi-pagi sekali untuk menuju rumah Fei Yuan agar bisa memberikan teknik tingkat dewa kepadanya. Namun, di tengah jalan, Yuan tidak tiba berhenti berjalan karena dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki izin untuk memasuki halaman dalam yang melarangnya bahkan untuk mendekati tempat tinggal Fei Yuan, apalagi bertemu dengannya. Sepertinya aku harus mencari jalan lain untuk bertemu dengannya, pikirnya dalam hati. Untuk sementara, mari kita pergi ke aula pertukaran untuk melihat barang apa saja yang di sana. Dengan pemikiran itu, Yuan berbalik dan mulai berjalan menuju aula pertukaran setelah sejenak mengingat peta sekta. Dalam perjalanannya menuju aula pertukaran, Yuan melewati lapangan latihan, di mana ratusan murid sudah bangun dan berlatih. Tentu saja, Min Li juga ada di sana, berlatih teknik pedangnya pada boneka latihan dan diperhatikan oleh murid-murid lain, tatapan mereka penuh dengan kagum pada Min Li. Yuan berhenti sejenak untuk menyaksikan Min Li berlatih sebelum melanjutkan berjalan.
Setengah jam kemudian, dia berdiri di depan sebuah pagoda tinggi dan besar yang memiliki 3 lantai, dan tepat di atas pintu masuknya terdapat papan besar bertuliskan Aula Pertukaran. Jadi ini Aula Pertukaran ya? Yuan menatap pintu masuknya dengan tatapan penuh pikiran. Aula Pertukaran adalah tempat para murid pergi untuk menghabiskan poin kontribusi yang sudah mereka kumpulkan dengan susah payah. Dan tidak seperti pavilion mendalam yang hanya memiliki teknik kultivasi, Aula Pertukaran memiliki segala hal lainnya, mulai dari harta karun hingga resource kultivasi. Hei, kenapa kau berdiri di situ dan menghalangi pintu masuk? Kalau kau tidak mau masuk, minggir. Seorang murid yang tinggi dan tegap tiba-tiba berjalan dari belakang dan menabrak bahu Yuan dengan keras, membuyarkan kekagumannya pada bangunan itu. Yuan mengerutkan kening mendengar ini. Dia berdiri beberapa meter jauhnya dari pintu masuk dan sama sekali tidak berada di dekatnya. Jadi bagaimana mungkin dia menghalangi pintu masuk? Apa? Ada masalah? Murid bertubuh besar yang dengan kasar menabrak Yuan berhenti berjalan ketika ia melihat ekspresi tidak senang di wajah tampan Yuan, merasa semakin kesal pada Yuan karena penampilannya sendiri yang kurang menarik. Keributan kecil ini dengan cepat menarik perhatian para murid di daerah tersebut. Lihat, seseorang telah menyinggung murid senior Tiger, si harimau gila. Ini tentang apa? Mengapa seorang murid pelataran luar menyinggung perasaannya? Apakah dia tidak tahu dengan siapa dia berurusan? Aku tidak tahu, tapi hanya orang bodoh yang berani menyinggung salah satu dari 10 murid terbaik di halaman luar. Dan ini adalah harimau gila yang kita bicarakan. Dia terkenal karena memukuli siapapun yang sedikit saja mengganggunya. Saat para murid di sana menyaksikan keributan dari kejauhan dan menertawakan kemalangan Yuan, murid bertubuh besar yang dikenal sebagai harimau gila mendekati Yuan dengan agresif. Murid harimau berhenti begitu berdiri tepat di depan Yuan dan menatap Yuan tepat di matanya, lalu berkata dengan suara angkuh, "Karena kau sepertinya tidak mengenaliku, aku akan menganggapmu murid baru dan memberimu sedikit kelonggaran. Aku, Wu Lahu, peringkat ketiga di peringkat murid luar. Sekarang kau tahu identitasku, kau bisa mencium tanah dengan dahimu dan meminta maaf karena menghalangi jalanku, atau menerima pukulan tinjuku. Kau yang memilih." Namun, Yuan tetap teguh pendiriannya meskipun aura mengancam terpancar dari tubuh besar murid harimau yang menyerupai batu besar, dan dia berkata dengan suara tenang, "Aku tidak akan memilih keduanya. Kau yang menabrakku. Jika seseorang harus meminta maaf, seharusnya kaulah yang harus meminta maaf." Astaga, dia berani menantang harimau gila, bahkan setelah dia memperkenalkan diri. Murid pelataran luar ini benar-benar mencari kematian. Sepertinya satu korban lagi akan jatuh ke tangan macan gila hari ini. Tubuh Wu Lahu bergetar setelah mendengar kata-kata Yuan yang menantangnya, dan urat-urat mulai muncul di sekujur tubuhnya. "Karena kau tidak bisa memilih, aku akan memilihkan satu untukmu." Wu Lahu tiba-tiba mengangkat tinjunya dengan aura yang meledak-ledak. Namun, tepat ketika Wu Lahu bersiap untuk melayangkan pukulannya, sesosok muncul di belakangnya dan dengan lembut menepuk bahunya, mengalihkan perhatian Wu Lahu ke belakangnya. Tetua Zhou." Aura agresif Wu Lahu langsung lenyap ketika melihat wajah orang yang berdiri di belakangnya, dan sosoknya yang besar tiba-tiba tampak jauh lebih kecil daripada beberapa saat sebelumnya. "Hanya karena kau berada di peringkat ketiga di peringkat murid luar, bukan berarti kau bisa bertindak sesuka hati di sekte ini. Ini juga bukan arena tanding latihan, melainkan hala eksportasi. Jika kau terus membuat keributan di sini, aku dengan senang hati akan menjadi lawanmu," kata Tetua Zhou kepadanya. "Itu kesalahan murid ini. Tidak akan terjadi lagi, Tetua Zhou." Wu Lahu membungkuk kepada Tetua Zhou dengan hormat, namun matanya tetap tertuju pada sosok Yuan. "Ini semua gara-gara si bangsat kecil itu. Kalau dia tidak menantangku, aku tidak akan dimarahi Tetua Zhou di depan begitu banyak orang. Sungguh sial sekali aku ini." Wu Lahu menangis dalam hati, menyalahkan Yuan sepenuhnya. "Jika kau di sini untuk membeli sesuatu, selesaikan urusanmu dan pergi." "Baik, Tetua Zhou." Wu Lahu tak berani lama-lama dan segera masuk dalam hala pertukaran. Murid-murid lainnya mengikuti dan segera kembali ke urusan mereka masing-masing. Tetua Zhou kemudian menoleh ke arah Yuan yang dengan tenang berdiri di sana. "Jadi ini murid Yuan ya? Aku tidak sempat melihatnya terakhir di Menara Karpin melompat gerbang naga karena para tamu, tapi dia agak berbeda dari yang aku bayangkan. Dia tampak lebih rendah hati daripada yang aku bayangkan," pikir Tetua Zhou dalam hati. "Kau juga. Jika kau ada urusan di hala pertukaran, selesaikan urusanmu dan pergi. Ini bukan tempat untukmu berlama-lama," kata Tetua Zhou kepadanya beberapa saat kemudian. Meskipun ia ingin berbicara lebih banyak dengan Yuan, ia tahu tentang keberadaan Yuan yang istimewa.
Jadi ia tidak bisa begitu saja mulai mengobrol dengannya seolah-olah mereka berteman, karena itu akan langsung menimbulkan kecurigaan dari para murid lainnya. Terima kasih tetua, karena telah menghentikan murid itu. Yuan membungkuk kepadanya sebelum memasuki hala pertukaran. Anak yang rendah hati, tapi jika aku tidak menghentikan murid itu tadi, pasti kau sudah membuatnya terpental. Tetua Zhou mengelah hati dalam hati, sambil memperhatikan sosok Yuan menghilang ke dalam gedung. Begitu memasuki hala pertukaran, Yuan langsung menuju ke meja resepsi dan bertanya kepada murid di balik meja, "Halo, apa yang Anda jual di sini?" Murid itu memandang Yuan seolah-olah sedang memandang orang gila, dan beberapa saat kemudian, dia berkata, "Ini adalah hala pertukaran. Baik itu sumber daya kultivasi atau harta karun, kau bisa mendapatkan apa saja yang kau inginkan selama kau memiliki poin kontribusi yang cukup." "Apa saja yang aku inginkan?" Yuan mengangkat alisnya. Namun, dia hanya datang ke sini untuk melihat apa yang mereka jual, bahkan mengharapkan ada area pajangan seperti toko biasa. Jadi jika ditanya apa yang diinginkannya, kemungkinan besar dia tidak akan langsung punya jawaban. "Apa yang kubutuhkan?" Yuan mulai berpikir. "Jika kau belum tahu apa yang kau inginkan, kau bisa memikirkannya di tempat lain. Jangan berdiri di sini." Murid itu memperingatkan Yuan. "Oh, baiklah." Yuan mengangguk dan berdiri di sudut ruangan besar itu, merenungkan apakah ada sesuatu yang dibutuhkannya dari tempat ini. Berdiri santai di dekat dinding, Yuan merenungkan apa yang bisa dia lakukan dengan poin kontribusinya. "Aku sudah memiliki 2 senjata jiwa dan beberapa harta karun, jadi aku tidak perlu lagi. Aku juga sudah memiliki cukup teknik. Bagaimana dengan sumber daya kultivasi? Tapi bagaimana aku tahu apa yang aku butuhkan?" Setelah berpikir beberapa menit, Yuan memutuskan untuk meminta beberapa inti monster prajurit roh agar dia dapat mengonsumsinya dan berharap dapat mencapai alam master roh. Namun, tepat ketika Yuan bersiap untuk kembali ke ruang resepsi, sesosok tubuh besar tiba-tiba melangkah di depannya dan menghalangi jalannya. Yuan sedikit mengangkat matanya untuk melihat Wu Laho yang menatapnya dengan amarah yang mendalam. "Apa yang kau inginkan kali ini?" "Aku yakin aku tidak menghalangi jalanmu kali ini," kata Yuan kepadanya dengan nada sedikit mengejek. "Kau pasti mengira kau aman hanya karena tetua Zhou menghentikanku memukulmu. Kecuali kau berencana tinggal di aula pertukaran seumur hidupmu, kau tidak akan pernah bisa lolos dariku," geram Wu Laho dengan suara rendah. "Mengapa aku harus melarikan diri darimu? Jika kau punya masalah denganku, kita bisa menyelesaikan ini dengan bantuan seorang tetua sekte," kata Yuan kepadanya. "Oh, jangan khawatir, kita akan menyelesaikan ini dengan baik, dan kita bahkan tidak membutuhkan bantuan dari tetua sekte," kata Wu Laho sambil merogoh jubahnya dan mengeluarkan kartu identitas muridnya. "Aku, Wu Laho, menantangmu untuk duel maut. Anda telah menerima permintaan khusus. Murid pengadilan luar Wu Laho telah menantangmu untuk duel maut." Murid-murid lain di sana tersentak kaget ketika mendengar kata-kata Wu Laho. "Ya ampun, apakah si harimau gila baru saja menantang seseorang untuk duel maut? Sudah lebih dari 1 tahun sejak terakhir kali dia naik ke panggang seperti itu. Apa yang akan dilakukan murid pengadilan luar itu? Dia berhak menolak tantangan macan gila, tapi aku ragu macan gila akan menerimanya." Yuan menatap lencana identitas murid Wu Laho yang disodorkan tepat di depan wajahnya, dan dia berbicara dengan suara agak terkejut. "Kau rela menantang seseorang untuk duel sampai mati hanya karena mereka menghalangi jalanmu. Kau mungkin orang yang paling tidak masuk akal yang pernah kutemui sampai saat ini. Kau pikir ini soal itu? Ini soal kau mempermalukanku di depan banyak orang. Ini soal tetua Zhou memarahiku. Jika kau tidak menantangku, semua itu tidak akan terjadi." Wu Laho berkata dengan suara tertahan, namun kemarahan dalam suaranya terdengar sangat jelas. Yuan menatap Wu Laho dengan tak percaya. Dia benar-benar tidak bisa percaya bahwa seseorang yang begitu tidak masuk akal bisa ada di dunia ini, dan dia tidak bisa membayangkan apa yang ada di dalam pikiran orang seperti itu. Setelah diam sejenak, Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku harus menolak tantanganmu. Kau mungkin orang yang tidak masuk akal, tetapi tidak ada alasan bagiku untuk ikut serta dalam sandiwara ini." Kau bocah?" Tubuh besar Wu Laho bergetar, namun dia tidak berani bertindak terlalu gegabah, terutama karena dia berada di dalam aula pertukaran. Jika dia berkelahi dengan Yuan di tempat ini, dia pasti akan menerima hukuman berat. Namun jika dia menunggu sampai Yuan meninggalkan tempat itu, dia bisa memukuli Yuan sepuasnya dan kemungkinan besar hanya akan mendapat teguran ringan seperti biasanya. "Bagus. Kalau begitu caramu bermain, aku akan ikut bermain sesuai keinginanmu," kata Wu Laho kepada Yuan sebelum meninggalkan aula pertukaran dengan langkah besar dan berat. Murid yang sangat merepotkan. Tetua Zhou menghela nafas dalam hati setelah menyaksikan pemandangan ini dari suatu tempat di dalam gedung.
Sebaiknya aku memberitahu ketua sekte tentang ini, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah Wu Laho meninggalkan tempat kejadian, suara kesal bergema di kepala Yuan. Mengapa Tuan Mojar tidak menerima tantangannya saja? Anda tidak perlu melakukan apa-apa untuk membunuh kultivator sombong itu. Jika Anda tidak ingin membunuhnya, saya dengan senang hati akan mengubahnya menjadi abu untuk Anda. Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku benar-benar tidak bisa membayangkan membunuh seseorang karena hal yang sedemikian sepele. Mengapa ada orang-orang yang tidak masuk akal dan picik seperti ini di dunia ini? Seolah-olah tidak ada yang mengajari mereka tentang sopanan atau rasa hormat. Bagaimanapun, aku akan mengecek apakah mereka punya inti monster prajurit roh. Aku harap orang itu bisa tenang," kata Yuan sambil mendekati resepsionis sekali lagi. Jika Wu Laho adalah sesama pemain, dia mungkin akan menerima pertandingan maut, karena mereka bisa hidup kembali dengan sedikit kesulitan. Tetapi karena dia tidak tahu apakah NPC bisa hidup kembali atau tidak, dia tidak ingin mengambil nyawa mereka dengan mudah, karena itu akan terasa seperti dia benar-benar membunuh seseorang. Setelah sampai di meja, murid di balik meja itu menatap Yuan seolah-olah dia gila, karena kebanyakan murid pengadilan luar bahkan tidak akan berani menatap Wu Laho, apalagi menantangnya. "Apakah kau punya inti monster prajurit roh?" Aku bertanya kepada murid itu karena dia tidak berbicara. "Inti monster prajurit roh?" Ekspresi ejekan di wajahnya semakin terlihat jelas setelah mendengar kata-kata Yuan. Apalagi murid pengadilan luar seperti apakah yang mampu membeli inti monster prajurit roh? Bahkan jika dia mampu membelinya, mengapa dia butuh sesuatu yang sekuat itu? Hanya murid inti yang membutuhkan sesuatu yang sekuat itu. "Kau tidak akan menemukan inti monster prajurit roh di lantai 1. Kau harus menuju ke lantai 2. Tapi hanya murid pengadilan dalam yang diizinkan naik ke sana." Murid itu menjawab Yuan beberapa saat kemudian. "Murid pengadilan dalam? Sepertinya aku tidak akan bisa mendapatkan inti monster untuk sementara waktu." Yuan menghela nafas.